Dan untuk membahas permasalahan klaster perkantoran di akhir masa PSBB transisi, sudah bergabung bersama saya malam hari ini pengamat kebijakan publik ada Pak Trubus Rahadiansyah dan juga Kadisnaker Trans DKI Jakarta ada Bapak Andriansyah. Selamat malam Pak Trubus, Pak Andri, selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Trubus terlebih dahulu. Kita bahas terkait dengan PSBB transisi. Kita lihat bagaimana grafik menunjukkan angka di akhir menuju garis finish masa PSBB transisi ini angkanya justru naik Pak Trubus. Melihat penanganan COVID di ibu kota, menurut Anda, analisa Anda yang ternyata memang memunculkan yang sekarang mengkhawatirkan adalah adanya klaster perkantoran dan sebagainya. Apakah kita bisa berharap bahwa PSBB ini memang salah satu atau satu-satunya jalan keluar untuk menekan pandemi, Pak Trubus? Iya, menurut saya ini kebijakan PSBB yang tertuang dalam PP 21 dan di DKI Jakarta di dalam Pergub 33, saya lihat tidak bisa berjalan optimal gitu. Artinya tidak efektif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID. Oleh karena apa? Karena pada akhirnya ketika kita memasuki yang namanya PSBB transisi, ada kelonggaran, ada relaksasi, maka justru di situ terjadi seperti bom meledak gitu kan. Jadi pada akhirnya ini kita akan menuju puncak. Ini belum puncak, mungkin masih sampai Gadok, belum sampai puncak ya. Jadi masih jauh puncaknya. Nah karena itu menurut saya dalam ini memang perlu ada satu kebijakan lagi yang dalam hal ini adalah kebijakan mengenai pengawasan yang ketat dan monitoring evaluasi yang secara terus menerus. Karena pada akhirnya kelemahannya itu pada persoalan itu, pengawasan dan monitoring evaluasi, di samping juga persoalan koordinasi yang lemah. Karena apa? Karena pada saat misalnya perkantoran dibuka itu kita belum melakukan satu upaya sungguh-sungguh secara optimal, kemudian berkoordinasi antara Pemprov dengan pihak perkantoran. Kebetulan yang perkantoran yang paling banyak adalah kementerian ya, punya pemerintah dan di sini BUMN. Nah ini yang menjadi masalah kan kemudian muncul banyak persepsi di publik karena kebetulan untuk kelembagaan itu kan diisi oleh orang-orang yang terdidik. Apakah kemudian di sini edukasinya gagal? Nah ini kan menjadi pertanyaan. Ada memang mengatakan itu berarti ada kegagalan kita di dalam melakukan edukasi. Karena apa? Masyarakatnya itu sudah tahu gitu, artinya pegawainya itu sudah tahu kalau corona itu berbahaya, tetapi ternyata mereka tetap menularkan karena kategorinya kan OTG. Nah ini juga menurut saya pembentukan Satgas COVID di setiap kantor ini juga tidak berjalan efektif gitu. Tidak berjalan artinya ada beberapa yang melaksanakan sekedar melaksanakan gitu ya, tetapi karena tidak ada penindakan dan pengawasan yang ketat, maka kemudian munculnya adalah itu penularannya itu sendiri yang kemudian makin banyak. Nah kemudian juga memang ada persoalan selain gugus tugas juga ini kesadaran dari para masyarakat ini cuma persoalan kedisiplinan ini jadinya kan gitu, tetapi memang ada ruang di mana kemudian ketika kantor itu dibuka, interaksi antar karyawan berjalan secara terbuka gitu ya, jadi berjalan intensif. Nah disitulah transmisi dari OTG ya tanpa gejala kepada yang namanya mereka yang ya tidak terpapar. Kemudian disinilah penularan kan gitu. Jadi ini persoalan menurut saya memang lebih persoalan ada pada tataran koordinasi maupun pengawasan yang memang belum optimal. Meskipun sudah dilakukan oleh Pemprov DKI dalam hal ini, berbagai hal sudah dilakukan, tetapi karena jumlah kantoran juga banyak sekali. Dan ada keterbatasan juga di situ sisi SDM-nya kan, artinya memang keterbatasan SDM-nya, keterbatasan infrastruktur juga, sementara penyebarannya sudah semakin masif. Itu Mbak persoalannya. Oke, jadi implementasi pengendalian klaster perkantoran ini tidak berjalan, padahal kita tahu aturannya sudah sebegitu meyakinkan, sudah sebegitu gaspolnya ya Pak Trubus ya. Saya ke Pak Andri. Pak Andri, tadi kalau Pak Trubus sampaikan bahwa pengawasannya yang akhirnya membuat implementasi di lapangannya ini agak susah berjalan. Apakah temuan di lapangan terkait dengan klaster perkantoran ini juga memang begitu adanya, memang faktanya di lapangan seperti itu? Apa kesulitannya? Ya memang begini, Pemprov DKI pada masa PSBB transisi memang mengambil langkah menggunakan 3 metode. Yang pertama testing, tracing, dan isolasi.
Jadi pada masa PSBB transisi, Pemprov DKI melakukan testing yang sedemikian masif karena memang tujuannya ya untuk mencari orang-orang yang terpapar COVID-19. Kenapa? Kalau kita lebih tahu ya, lebih mengetahui yang terpapar, penanganannya itu lebih mudah. Tetapi kalau kita tidak tahu yang terpapar, akhirnya dia menjadi carrier dan bisa melakukan penyebaran COVID ke tempat yang lain atau ke orang yang lain, ini yang lebih mengkhawatirkan. Nah ini memang yang kami pilih untuk mengambil suatu kebijakan tersebut. Nah terkait masalah pengawasan, memang kami sudah mengeluarkan SK Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta nomor 1477 terkait masalah ya protokol dan pengendalian COVID-19 di perkantoran pada masa PSBB transisi menuju masyarakat sehat, aman dan produktif. Di mana poin yang memang menjadi konsen kita yang pertama adalah tadi yang disampaikan oleh Pak Trubus, yaitu ya mewajibkan setiap perkantoran dan perusahaan membentuk yang namanya Satgas COVID internal perusahaan. Kenapa itu harus diwajibkan? Ya apa yang disampaikan oleh Pak Trubus betul juga bahwa memang saat ini ya jumlah perusahaan atau perkantoran yang ada di DKI Jakarta sesuai dengan wajib lapor yang ada di sistem kami yaitu berjumlah 78.972. Itu yang lapor. Ya, yang tidak lapor mungkin akan lebih. Sedangkan petugas pengawas kami hanya 58 orang. Ya, kalaupun kita akumulasi semua pegawai Dinas Tenaga Kerja yang ada di DKI Jakarta hanya berkisar 523 orang. Kami sebenarnya sudah all out dalam melakukan pengendalian. Di setiap sudin kami membentuk 7 tim, di mana satu tim itu terdiri dari 4 orang sampai 5 orang. Nah, berarti kami ada tim sekitar 35 tim. Itu dari Dinas Tenaga Kerja saja. Belum yang dari Satpol, belum yang dari Dinas Pariwisata, belum yang dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil Menengah. Nah, kami melakukan ya pengawasan, satu hari tim itu mengawasi 3 perusahaan. Nah, sampai dengan saat ini jumlah perusahaan yang sudah kita awasi yaitu berjumlah 2.962 perusahaan. Itu pada masa transisi PSBB transisi saja, di mana 375 kita lakukan peringatan pertama, 101 peringatan kedua, dan 22 perusahaan kita lakukan penutupan sementara. Nah, ini yang sudah terus kita lakukan. Ini belum ya yang dikaitkan dengan pelanggaran masker, pelanggaran physical distancing, pelanggaran social distancing yang dilakukan oleh Satpol PP. Jadi sebenarnya apa yang dikatakan oleh Pak Trubus itu benar, ya bagaimana kita bisa mendisiplinkan masyarakat. Mungkin belum ada kajian si survei. Mungkin saat ini mungkin masyarakat juga sudah sedemikian jenuh karena sudah sedemikian lama. Tetapi kita sebagai aparat Pemprov DKI tidak boleh jenuh, tidak boleh lemah. Ya, kita harus tetap memberikan edukasi, ya pemahaman kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini adalah musuh kita bersama. Jadi saya selalu katakan kepada perusahaan maupun perkantoran, jangan tidak jujur, jangan enggan mengatakan bahwa di perkantorannya ada karyawan yang terpapar COVID. Malah kalau seumpamanya dia laporannya itu secara jujur dan langsung dilaporkan kepada kami lebih mudah dalam menanganinya. Ya, karena kami menggunakan testing, tracing, dan isolasi. Demikian. Artinya begini, Pak Andri, dengan adanya atau dibentuknya Satgas atau satuan tugas ini di perkantoran kan harusnya lebih mempermudah untuk pengendalian COVID-19 khususnya di lingkungan perkantoran. Tapi sekarang yang ada masalahnya adalah dihadapkan dengan persoalan transparansi, kemudian keterbukaan di masing-masing perusahaan. Itu yang akhirnya sekarang menjadi kesulitan. Evaluasinya harusnya akan seperti apa?
Ini juga akan menjadi evaluasi juga bagaimana ketentuan atau pemberlakuan ketentuan di masing-masing perusahaan untuk menggelar pemeriksaan kesehatan mulai dari tingkat rapid test sampai dengan swab test untuk karyawannya. Pak Andri. Ya. Jadi begini, ya. Sebenarnya, ya, kalau kita berbicara masalah Satgas COVID atau gugus tugas COVID internal perusahaan, kalau kita berkaca kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2070 tentang ya norma K3 atau keselamatan dan kesehatan kerja, itu sudah mengatur. Jadi sebenarnya 50 tahun yang lalu kita sudah mewajibkan setiap perusahaan mempunyai yang namanya P2K3, ya, panitia pembina keselamatan dan kesehatan kerja. Kalaupun ini sekarang pada masa COVID itu hanya menyesuaikan saja, tetapi tugas dan fungsinya tuh hampir sama. Bagaimana dia berperan untuk menjaga keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja di perusahaannya. Nah, sebenarnya ini yang betul-betul kita sangat mengharapkan adanya peran serta daripada gugus tugas COVID-19 ini. Yang minimal dia mau menegur karyawan atau tamu yang berkunjung ataupun yang datang di perusahaannya. Faktanya memang ya, kalau kita berbicara masalah protokol COVID-19, pada umumnya hampir seluruhnya perusahaan perkantoran itu sudah mengerti, sudah paham. Dia sudah menyiapkan yang namanya cuci tangan, dia sudah menyiapkan hand sanitizer, dia sudah menyiapkan petugas untuk mengukur suhu badan, dia juga sudah mewajibkan untuk menggunakan masker, bahkan ya tempat-tempat yang sifatnya umum itu juga sudah diberikan pemahaman terkait masalah protokol COVID. Okay. Namun memang kita tidak boleh ya jera atau jenuh untuk selalu mengingatkan ya siapapun yang ada, siapapun yang berada di perkantoran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa benar bahwa klaster penyebaran COVID sekarang sudah merambah ke perkantoran. Tetapi juga kita harus kaji juga secara keseluruhan. Nah, ini juga bagian daripada komprehensif yang harus kita lakukan secara terintegrasi. Kenapa saya katakan demikian? Tidak sepenuhnya ya karyawan yang terpapar di perkantoran terkenanya di perkantoran. Nah, inilah yang saya katakan tadi harus komprehensif. Okay. Karena apa? Karena kan karyawan itu melakukan perjalanan dari rumah ke stasiun atau ke terminal, dan bisa juga dia kena di angkutan umum atau di stasiun atau di terminal. Nah, ini yang memang betul-betul kita sama-sama tidak hanya di perkantoran saja, tetapi juga di tempat-tempat yang memang mempunyai potensi penyebaran COVID, protokol COVID, penyebaran COVID-19, ya. Siap. Protokolnya betul harus dilaksanakan dengan taat dan disiplin. Demikian. Oke. Baik, Pak Andri, saya ke Pak Trubus. Pak Trubus, silakan tanggapannya terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Andri. Artinya memang betul, apakah memang masalah transparansi, keterbukaan data itu sekarang yang menjadi polemik paling besar untuk mengatasi klaster perkantoran ini? Karena kalau kita lihat di beberapa waktu yang lalu dari keterangan pers Prof. Wiku disampaikan bahwa klaster perkantoran atau sektor perkantoran ini sekarang masuk dalam salah satu sektor yang juga membahayakan setelah pasar dan lain-lain ini. Iya, menurut saya memang ini dua hal itu, aspek transparansi ya, keterbukaan. Persoalannya kan kemudian ini Pemprov kan berdalih bahwa sekarang lagi istilahnya itu getol-getolnya untuk melakukan gencar-gencarnya lah ya, melakukan tes COVID sehingga diketahui mereka-mereka yang terpapar. Tapi di satu sisi kemudian Pemprov DKI juga melakukan pembukaan berbagai sektor kan, sehingga mereka-mereka yang kategori OTG gitu, orang tanpa gejala, ini dengan leluasa melakukan interaksi atau melakukan kontak langsung kan gitu. Nah, yang kedua memang ada persoalan akuntabilitas. Ini tadi sudah disinggung sedikit ya, mengenai bahwa gugus tugas itu belum melaksanakan, harusnya dibentuk wajib, tetapi pada prakteknya memang ada beberapa perkantoran saya lihat ya, juga khususnya swasta itu juga banyak yang mengabaikan hal itu. Nah, ini memang
dalam hal ini memang menjadi persoalan yang rumit. Tetapi persoalan di sini sebenarnya gini, ada harusnya ini Pemprov itu mendorong terus. Memang seperti katakan tadi Pak Andri juga memang sudah diupayakan istilahnya sudah berdarah-darah lah gitu ya melakukan kegiatan ini. Tetapi memang ini persoalannya perilaku masyarakat yang cenderung mengabaikan dan cenderung juga tidak disiplin itu sendiri. Nah, karena itu menurut saya memang gugus tugas ini harusnya melakukan penghitungan lah secara ini kontrol pengawasan secara ketat, di samping juga berkoordinasi dengan Pemprov DKI karena kalau misalnya mereka tidak terbuka menyampaikan, ada beberapa kantor yang menutupi karena juga ini ketidakterbukaan juga berasal dari karyawan juga gitu loh, karena karyawannya kan takut nanti kalau misalnya mereka ketahuan COVID atau terpapar COVID, mereka takut dirumahkan atau di PHK. Lah ini kan menjadi ini menurut saya Pemprov harus memberi jaminan kepada mereka-mereka jangan hanya sekedar dirahasiakan laporannya, tapi memberikan jaminan bahwa mereka-mereka ini tetap akan bekerja atau memperoleh kepastian mengenai masa depannya. Nah ini yang paling penting, karena kalau misalnya cuma sekedar nanti dirahasiakan suatu saat akan tahu, kantor bagaimanapun juga akan tahu. Nah ini kan juga menjadi hal yang menurut saya dari pihak karyawan akan sulit untuk membuka diri. Di samping itu juga menurut saya memang dihimbau kepada para pimpinan kantor itu untuk membuka diri lah ya seluas-luasnya, karena memang ini persoalannya tidak hanya di kantoran sebenarnya, meskipun kantor ini sudah diantisipasi sejak lama munculnya protokol kesehatan di perkantoran selain industri dan pasar swalayan kan itu waktu itu. Iya. Nah tetapi dalam prakteknya ternyata seperti yang diuraikan juga ada 14 langkah itu ternyata persoalannya ada di ini masalah monitoring dan evaluasi. Yang dimana kemudian pihak pemerintah daerah tidak melakukan atau belum melakukan secara optimal mendorong kepada para pelaku usaha untuk ini melakukan tes-tes. Nah persoalannya gini Mbak, kalau melakukan tes ini memang kalau dibebankan pada perusahaan pada teriak itu nangis kan gitu karena biayanya untuk anggarannya itu berat sekali, sedangkan mereka menghadapi COVID berat. Nah karena itu menurut saya ini memang dengan Pemprov ini mendorong bagaimana memberikan kemudahan agar semua karyawannya dites, tetapi dengan biaya yang bagaimana saling mendukung lah, saling melengkapi dalam arti Pemprov juga ikut bertanggung jawab gitu, jangan hanya dibebankan semua pada perusahaan. Begitu Mbak, ini yang perlu diperhatikan gitu menurut saya. Baik, terima kasih Pak Trubus untuk informasinya, kemudian evaluasinya untuk Pak Andriansyah juga. Mudah-mudahan ada solusi terbaik untuk memutus mata rantai klaster perkantoran ini, jangan sampai kian mengkhawatirkan ke depannya. Apalagi kita sedang di akhir PSBB transisi, kita akan juga tunggu evaluasinya apakah ini diperpanjang atau stop sampai di sini. Terima kasih Bapak-Bapak, sekali lagi selamat malam.